Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Dilarikan ke rumah sakit. Syuting hari pertama, Ojan begitu sering melakukan kesalahan. Lantaran Ojan tak kunjung hafal dialognya. Cut. Istirahat dulu. Sergah sang sutradara yang jadi makin emosional. Ia langsung menghampiri Ojan. Beruntung suasana sekitar puncak tempat mereka menggelar syuting adem. Tak terbayang ada mereka menggelar syuting di gurun dan dari tadi hampir 1 jam lamanya. Tak ada satupun dialog yang Ojan hafal. Dari semuanya, hanya dialog yang tidak bisa Ojan lakukan. Riri sampai tidak tega melihat suaminya dimarahi habis-habisan. Anda belum terikat kontrak, sudah Riri bawa pulang sang suami. Kemudian ia beri pekerjaan yang mudah Ojan kerjakan layaknya biasa. Kalau sekali lagi kamu tetap tidak bisa, lebih baik kamu pulang. Omel Pak Salim yang sampai berteriak-teriak tepat di depan wajah Ojan. Ojan tak hanya menunduk sedih karena ia juga sampai menangis. Terlebih sejauh ini, tidak ada yang berani membentaknya. Bahkan itu Ibu Septi yang memang barbar. Namun kini di hadapan banyak orang, bahkan anak dan istrinya, Ojan dibentak sekaligus dimaki. Karena pekerjaan demi sebuah bayaran sekaligus tanggung jawab, Ojan jadi belajar hal baru. Pantas, Sepri selalu bilang agar aku lebih menghargai uang. Pantas Sepri selalu minta aku buat belajar. Pantas Sepri selalu perhitungan jika sudah berkaitan dengan uang. Ternyata memang enggak segampang yang aku pikirkan. Nyari uang memang sesulit ini, apalagi disaksikan di depan anak dan istri. My wifey sampai nangis dan Adam pun jadi ikut sedih begitu. Batin Ojan sambil menghampiri anak dan istrinya yang memang masih sangat setia menemani sekaligus menyemangatinya. Aku beneran harus pisah, aku enggak boleh gagal biar anak dan istriku bisa makan. Biar aku bisa ajak mereka jalan-jalan, apalagi kalau sudah jadi artis besar. Pingin apa-apa pasti lebih mudah. Aku bahkan bisa hidup lebih enak melebihi Sepri dan yang lainnya. Batin Ojan menyemangati dirinya sendiri. Dedi, minum air putih dulu. Dedi harus tetap semangat, apalagi biar bagaimanapun film ini akan jadi penentu kesuksesan Dedi. Ini kan yang Dedi mau. Ya sudah, sekarang Dedi minum. Gini, aku ajari dialognya ya. Santai saja ya, Dad. Kayak kalau lagi ngobrol sama Mas Azam atau Mas Sepri. Ini Dedi wajib ceria, tapi pikir yang lihat sedih banget. Rere begitu sibuk menyiapkan apa yang harus suaminya jalani. Dari membuat Ojan memegang sepotol air minum bekal milik mereka, kemudian meminumnya melalui sedotan stainless. Selain ia yang mengarahkan cara sekaligus gaya yang harus Ojan lakukan. Ingat, dibawa santai saja, soalnya konsep dialognya ini beneran mirip dialog sehari-hari Dedi. Yakin Rere lagi. Dedi, semangat Dedi. I love you, sarang hiu. Ucap Adam tak mau ketinggalan kemudian memeluk Ojan. Ia yang awalnya mendekap tubuh Ojan berangsur diemban oleh dedinya itu. Pak Salim yang tak sengaja memergoki perhatian Rere dan Adam kepada Ojan sampai jadi merasa bersalah, sekaligus kasihan kepada Ojan. Pada kenyataannya, Ojan dan peran utama di film yang mereka garap memang sangat mirip. Syuting hari pertama benar-benar penuh drama, terlebih ketika Ojan sudah mulai hafal dialog. Hujan deras beserta angin kencang mendadak mengacaukan jalannya syuting. Kendati demikian, Pak Salim tetap meminta Ojan untuk bertahan, menjalani syuting layaknya ketika semuanya baik-baik saja. Biar lebih drama Jan, biar sedihnya lebih dapat, teriak Pak Salim sudah memakai payung. Ia memayungi dirinya sendiri meski sebelumnya ia sempat dipayungi. Ia melakukannya agar bisa melangkah lebih leluasa, termasuk itu agar ia bisa berkomunikasi dengan Ojan lebih leluasa. Terlebih setelah ia amati, pada dasarnya Ojan memang berbeda dari orang normal pada kebanyakan. Kemampuan berpikir Ojan sangat payah apalagi untuk urusan mengingat sekaligus berucap.
Di beberapa kesempatan, Pak Salim sengaja membiarkan Ojan berdialog dengan versi Ojan, dan baginya emosinya jadi jauh lebih dapat. Ibu Pak Ojan, tolong bisa perbaiki dialognya biar seperti dialog sehari-hari suami ibu, ucap Pak Salim sampai meminta bantuan Rere. Suasana sudah malam, tapi syuting terus lanjut. Ojan juga baru diperbolehkan ganti baju meski dari tadi pria itu sudah kuyup. Bukan pakaian bagus yang Ojan pakai karena sesuai perannya. Ojan tetap harus memakai pakaian kucel. Wajah Ojan yang sudah agak bersih terawat berkat Rere saja sampai dirias menjadi makin burik. Ojan mengawasi sekitar, mencari sang anak yang ternyata sudah tidur meringkuk di tempat duduk tengah mobil Rere. Rasa sayang sekaligus perhatiannya membuatnya ingin memastikan keadaan sang putra secara langsung. Terlebih di sana terbilang banyak nyamuk sekaligus sangat dingin. My wifey, besok kalian enggak usah ikut syuting ya. Dingin banyak nyamuk begini. Tuhlah, pipimu juga digigit nyamuk, keluh Ojan yang baru saja menghampiri Rere. Enggak apa, Pah, enggak apa, yang penting papa semangat syutingnya. Hafalin dialog ini. Terus ikuti arahan kru termasuk arahan aku. Ya, semangat Rere yang mencintai Ojan tanpa jeda. Demi masa depan keluarga kecil mereka, Rere sungguh akan menemani sang suami berjuang dari nol. Setelah menyimak dan mengangguk, angguk-sangguk, Ojan mendadak merasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia sembunyikan apalagi dari ekspresinya. Kenapa, Dat? Tanya Rere lantaran sang suami mendadak gelisah. Ini ada yang mau keluar, my wifey, tapi takut bikin yang lain pingsan. Mana tuh kru lagi pada makan? Ojan yang kentut dan sampai dihiasi suara mirip gemuruh. Yang di sebelah bahkan seberang. Dan itu kru syuting, langsung kebingungan. Tak semata mereka yang cari sumber suara, tetapi juga aroma kentut Ojan yang luar biasa mirip wabah. Rere yang juga ikut kebauan, sengaja pura agar tidak membuat yang lain mencurigai suaminya. Dan itu ia yakini bisa membuat sang suami kembali diomeli. Karenanya, ia malah sengaja tertawa hingga sang suami yang memasang wajah tak berdosa kebingungan harus bagaimana, ikut tertawa. Itu tadi apa, ya? Kok jadi mendadak bau begini? Mau curiga itu kentut. Tapi kayaknya bukan deh. Soalnya bau begini, apa jangan, ada kucing korengan nyempil sambil ngeraung. Raung mirip bunyi kentut, ucap Pak Saling sampai cari sumber suara maupun baunya. Terlebih, beberapa dari mereka yang awalnya tengah ngopi sekaligus menikmati mie seduh, jadi muntah. My wifey, kerokin punggung bentar yuk, kayaknya aku masuk angin. Ojan sengaja membawa Rere masuk ke mobil untuk kerokan. Ia juga berbisik, jika masuk angin dan perut sampai kembung efek hujanan sekaligus kedinginan, kentutnya akan makin bersuara. Sementara aromanya membahana. Ojan, dia yang kentut, pikir Pak Salim curiga tapi tidak berani mengungkapkannya. Apalagi jika memang Ojan, harusnya Rere juga kebauan. Namun di dalam mobil sana, Rere malah ngakak bersama Ojan. Hari kelima syuting berturut-turut, Ojan dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Ojan yang meriang parah dan sampai tidak kuat untuk sekadar bicara, ternyata terkena tipes. Excel, Helios, apalagi Azam, tidak bisa untuk tidak menertawakan Ojan. Orang enggak pernah kerja, dan biasanya jadi beban hidup Sepri. Mendadak kerja Rodi. Ya hasilnya nginep di hotel sambil diinfus, ucap Azam dari seberang sana. Jailnya Helios yang merasa bahagia atas sakitnya Ojan. Memang sengaja menghubungi Azam yang paling jago menghina Ojan.
Awas kamu ya Jam, ini yang penting aku bayar. Enggak ngutang apalagi pakai jaminan kutang janda orang. Ucap Ojan benar lirik. Matanya sangat sayu, karena terbuka dan tertutup kelopak matanya saja, membuatnya tampak makin mengenaskan. Ngapain kutang janda orang dibawa? Bawa buat jaminan bayaran, Yan? Di seberang sana, Azam sampai terpingkal. Namun, Ojan juga mendadak tertawa gagah sambil refleks duduk ketika di seberang sana. Azam terjungkal dari kursi pria itu duduk. Excel dan Helios yang ditugasi menjaga Ojan langsung syok melihat perubahan emosi drastis dari orang yang sedang mereka jaga. Karena usia Adam, juga usia Kim yang masih belum diizinkan beraktivitas bebas di rumah sakit termasuk itu menjaga Ojan yang sedang sakit. Kole termasuk Rere, belum bisa turut menjaga Ojan. Mas, ngapain? Tanya Excel yang juga jadi menertawakan Azam. Kebanyakan dosa itu kamu, tahu aku lagi sakit. Ngomong pun sesak napas lemes gini. Sengaja banget dihina level neraka. Keluh Ojan yang kemudian kembali meringkuk sambil tetap menatap Azam. Di seberang sana, meski sampai jatuh dari tempat duduk, Azam tetap saja cekikikan. Tapi Yan, itu kamu sudah dapat gaji belum? Kalau belum, kamu mau bayar pakai apa? Tanya Azam yang sudah kembali duduk. Lah, ngapain bingung? Aku kan punya papi mami sultan. Makanya kamu jadi orang yang pintar beri pentasi. Paksa orang kaya buat angkat kamu jadi anak. Biar kamu dapat warisan atau setidaknya fasilitas mewah. Ucap Ojan sekalian menasehati. Iya kalau dapat. Kalau yang ada kamu dijadikan tumbal pesugihan. Gimana? Diserahin kamu ke jin atau malah dakjal sekalian? Balas Azam. Nah itu gunanya jadi orang pinter, Jam. Kalau sampai ketemu yang begitu, ajak temenan. Lagian harusnya bukan aku yang takut. Tapi justru mereka yang takut ke aku, yakin Ojan lagi. Si Ojan diam. Diam licik banget ya. Orangnya, bisik Helios kepada Excel. Berbeda dari menjaga orang sakit pada kebanyakan. Menjaga Ojan yang sedang sakit malah menjadi ajang lawak bagi Excel maupun Helios yang notabene merupakan mantan mafia. Yan, ini Rerewa. Katanya lagi kesini bawa makanan. Sama, Adam katanya kangen banget ke kamu. Ucap Excel sambil membaca wa dari Rere. Tak lama setelah telepon videonya dengan Azam berakhir. Bentar deh Mas Excel, ini ngomong biaya rumah sakit. Aku bisa dirawat di lantai atau kolong tangga saja? Biar biayanya murah. Impusnya dikasih air keran saja. Enggak usah diganti. Ganti lagi. Sama, obatnya juga minta dikit saja. Intinya, aku jangan di ruangan pace ini. Karena seperti kata Jam, aku kerja Rodi sampai nyaris mampus. Buat bayar infus hasilnya hangus. Lah, aku apalagi anak istriku dapat apa? Sia dong aku kerja diomeli Pak Rata Data. Hasilnya buat nginep di sini, ucap Ojan lagi. Namun, bukannya menyimak dengan serius, Excel dan Helios malah sibuk menahan tawa. Keduanya sampai lemas dan berakhir jongkok. Ini kalian kenapa sih? Kok malah ngakak sampai nangis gitu? Tanya Ojan terheran. Aku serius ini loh, rasa sakitku takut ke duit. Nanti aku mau bilang sudah sembuh. Takutnya biayanya mahal. Mau bayar pakai apa? Kutang janda tetangga mana laku? Ojan benar bingung. Kedatangan seorang suster maupun seorang dokter untuk kontrol rutin menjadi puncak dari keinginan Ojan yang tidak mau keluar biaya mahal. Ojan mengatakan semua paket hemat versinya dalam menjalani pengobatan. Layaknya apa yang sudah sempat ia katakan kepada Excel dan Helios. Enggak apalah sus. Asal biayanya lebih murah. Saya dirawat di WC. Enggak usah ada tempat tidur enggak apa. Yang penting biayanya lebih murah.
Sama sekalian. Infusnya enggak usah diganti. Ganti. Diisi ulang saja pakai air dari WC. Kan hemat. Ekonomi global sedang semak pailit. Hingga dampaknya bikin hidup ini makin sulit. Bukan hanya ibu yang menjerit. Karena para bapak juga hampir koit karena tiap saat cari duit, ucap Ojan. Helios yang sudah sampai menangis karena kesibukannya menahan tawa, menjadi orang pertama yang keluar meninggalkan Ojan. Kemudian, yang selanjutnya menyusul ialah Excel. Sementara terakhir, yang melakukannya ialah sang dokter. Sebab tak lama setelah kepergian Excel, sang suster juga sampai nangis lemas akibat menertawakan Ojan. Loh, ini kok aku malah ditinggal? Terus, kenapa juga mereka malah pada ketawa ngakak sampai nangis gitu? Diminta solusi malah bikin aku bingung sendiri. Ya sudahlah, nunggu my wifi. Memang cuma my wifi yang paling ngerti. Sekelas dokter saja kalah. Memangnya apa salahnya kalau pasien dirawatnya di lantai atau WC saja? Kan biar hemat karena ekonomi global sedang pailit, gerutu Ojan yang kemudian memutuskan untuk kembali berbaring. Ia melakukannya dengan hati-hati, mengingat tifus yang ia alami, membuat tubuhnya terasa sangat lemas. Ojan merasa tubuhnya tak memiliki tulang. Tapi kayaknya kalau aku dipeluk my wifi, aku langsung gagah dan perkasa lagi. Duh Adam, Dedi juga kangen berat ke kamu. Lebih berat dari berat badannya Mbak Septi. Pas Mbak Septi hampir overbody. Gerutu Ojan benar lemas. Sekitar 1 jam kemudian, Ojan terbangun karena sentuhan dari bahan lembut agak basah yang terasa hangat. Ternyata, itu Rere yang tengah menyekat tubuh Ojan. My wifi, kamu sudah bikin bidadari iri hati. Karena kamu selalu cantik fisik maupun hati. Istri istimewa. Calon penghuni surga yang selalu memuliakan suaminya. Sarang hiu pokoknya, ucap Ojan masih lemas. Tapi ia sengaja memuji sang istri. Ketulusan sekaligus kesabaran Rere. Seolah menjadi cahaya sekaligus penerang tersendiri untuk kehidupan seorang Ojan. Kadang, yang awalnya sangat berat, menjadi agak ringan. Jika Ojan melakukannya dengan Rere dan segala dukungan wanita itu. Abis ini makan yang banyak ya, Dat. Biar cepat sembuh. Lembut Rere sambil menuntun Ojan untuk duduk. Ia menyeka punggung Ojan. Sementara Adam yang duduk di sebelah kaki Ojan, juga tak mau kalah merawat sang Dedi. Dedi cepat sembuh. Ya, ucap Adam di tengah kesibukan kedua tangannya memijit kaki sang Dedi. Masya Allah, sesempurna ini keluarga kecil kami. Dedi janji akan cepat sembuh. Biar kita bisa sama lagi. Biar Dedi bisa kerja lagi. Ucap Ojan merasa sangat bersyukur memiliki Rere dan Adam. Meski ketika ia mengutarakan paket hemat biaya berobat di sana kepada Rere, istrinya itu juga langsung tertawa lemas. Memikirkan biaya rumah sakit benar membuat Ojan tidak bisa tenang. Ojan bahkan jadi tidak bisa tidur dan malah membangunkan kedua pria mantan mafia yang masih menjaganya untuk kabur. Please, jangan bikin perut kaku apalagi bikin aku malu. Besok aku yang bayarin biaya berobat kamu, semprot Helios yang awalnya sudah tidur di sofa lipat ruang VIP kebersamaan mereka. Sementara Excel yang duduk di sofa kecil sebelah Ojan, hanya mesem memperhatikan kebersamaan di sana. Tak beda dengan Helios. Ia juga baru saja terbangun dan itu gara omelan Helios kepada Ojan. Setelah terdiam sejenak, Ojan yang berangsur duduk di sebelah Helios sambil menenteng selang infusnya sengaja berkata, "Kalau gitu, uangnya masuk kantongku saja, Pih." Jadi, dikira biayanya sampai aku sembuh. Tapi besok aku pulang dan sisa biayanya tetap buat aku. Kamu dikasih hati masih saja nekat minta empedu, semprot Helios lagi.
Ojan yang langsung takut. Buru minta maaf kemudian kembali ke ranjang rawatnya. Sudah jangan terlalu banyak pikiran karena banyak pikiran alias stres juga menjadi salah satu penyebab seseorang mengalami tipes. Berbeda dengan Helios, Excel terbilang masih sangat lembut dalam menyikapi Ojan. Ojan mengangguk. Angguk paham kepada Excel. Makasih banyak Broda. Excel yang awalnya juga sudah tidur, berangsur mengangguk. Angguk santai. Manfaatkan pengobatan sekarang buat istirahat total. Biar kamu cepat sembuh. Dan pastinya bisa secepatnya kumpul dengan istri dan anak lagi. Excel tahu, Ojan terlalu takut keluar banyak duit untuk biaya berobat di rumah sakit. Selain itu, Ojan juga Excel yakini terlalu bingung karena selama sakit. Otomatis Ojan juga tidak bekerja dan lagi tidak bisa memberi anak maupun istrinya nafkah. Karena meski Ojan memang tukang rusuh kepada Rere dan Adam, Ojan sangat tanggung jawab. Bersambung.